Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat hari Minggu. Pada hari ini, biarlah setiap kita datang untuk mencari wajah Tuhan, sebab Dia tetap Tuhan yang baik kepada semua kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bermasuk kepada Tuhan kita, kepada Raja kita, yang senantiasa memberkati dan mengasihi saudara dan saya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur pasal 97 ayat 12. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita kembali akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Jangan menunda untuk berbuat baik. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati, berbuat baik kepada orang yang menderita adalah tindakan mulia yang harus dilakukan dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Perhatikan saudaraku, seringkali kita mau berbuat baik, kita suka tunda-tunda, bahkan lebih celaka, kita sering memandang muka. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, untungnya apa? Kebalikannya untuk kita apa? Nah, ini seringkali yang menghalangi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang belum tentu orang akan memahami maksud kita dalam berbuat baik kepada sesama kita yang menderita. Namun untuk menolong anak yang tercebur ke dalam sumur, kita jangan menunggu sampai semua orang memahami niatan baik kita tersebut. Khususnya bila ketidakpahaman itu adalah karena orang-orang tadi lebih mendahulukan kepentingan mereka sendiri dibandingkan penderitaan orang lain. Jangan pula melakukannya dengan memandang muka. Sebab semua orang yang menderita, siapapun yang bersangkutan, haruslah memperoleh pertolongan sebagaimana yang seharusnya. Kekasih Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku,
tidak menunda-nunda dalam berbuat baik, itulah yang Yesus lakukan. Seperti yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 13. Saat itu adalah hari Sabat, dan Yesus sedang berada di dalam rumah sembahyang. Di situ terdapat seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita sakit, tanpa menghiraukan kepala rumah ibadat yang lebih mengutamakan hukum Sabat dibandingkan pentingnya untuk menolong orang yang menderita. Yesus menyembuhkan perempuan tersebut. Selanjutnya, Yesus menyebut sikap kepala rumah ibadat itu sebagai kemunafikan. Sebab di masa itu pada umumnya para pemuka agama menjalankan hukum Sabat adalah agar mereka dipandang sebagai pribadi yang saleh oleh orang lain. Dengan menolong perempuan itu, Yesus mengajar bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Kekasih Kristus, menurut Anda, manakah yang menjadi penghalang terbesar bagi Anda untuk berbuat baik kepada sesama? Lingkungan Anda atau diri Anda sendiri? Biar kita boleh mengintrospeksi diri kita kembali. Kalau yang menjadi penghalang adalah diri kita sendiri, maka seharusnya kita bertobat dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus membagikan kepada sesama kita. Keselamatan bukan karena perjuangan kita, bukan karena uang kita, bukan karena kepintaran dan gagahnya kita, posisi dan sebagainya. Anugerah yang kita terima, anugerah keselamatan yang kita terima, semua secara cuma-cuma karena pengorbanan Kristus dan satu tindakan yang telah Kristus lakukan untuk kita. Sebab itu kita juga harus melakukan hal yang seperti Kristus kerjakan. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik dan jangan memandang muka. Siapa saja yang Tuhan percayakan, ayo kita kerjakan. Lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kebaikan-Mu membuat hati kami terpesona. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia dan merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai manusia, Engkau rela menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti diri kami. Dengan demikian, Engkau memerdekakan kami dari dosa dan hukuman dosa yang tidak mampu kami atasi dengan kemampuan kami sendiri. Tolonglah diri kami untuk mengikuti jejak-Mu itu, yaitu dalam tidak mengabaikan penderitaan sesama kami, karena kami hidup mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, dengan kasih, kami dengan tidak menunda-nunda dan tidak memandang muka, bersedia menolong mereka yang ada di dalam kesukaran. Pagi ini kami datang lagi mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dan kami nikmati sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ya Tuhan, ubahlah hati kami agar mencerminkan hati-Mu yang penuh dengan kasih itu. Tolonglah diri kami agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam berbuat baik kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang menderita. Tolonglah diri kami agar tidak hidup memikirkan diri sendiri ataupun terperangkap di dalam keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia. Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan bagimu lah segala pujian dan hormat patut diberikan.
Kami juga memohon agar Engkau menuntun dan menyertai diri kami di sepanjang hari ini. Lindungilah kami daripada yang jahat dan berkatilah kami dengan keberhasilan di dalam semua hal yang kami kerjakan pada hari ini. Spesial pada hari ini, Tuhan, berikan kami kasih-Mu, kesadaran bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Biar setiap pribadi kami meringankan langkah kaki kami menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Biarlah kami boleh melakukan dengan segenap hati. Saat kami datang beribadah, kami datang untuk pribadi-Mu, bukan untuk berkat-berkat-Mu, tetapi untuk pribadi-Mu, sebab Engkau yang punya semuanya. Tuhan berkati kami, dan kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dengan cara pikir kami yang terbatas. Dengan cara pikir kami yang seringkali berlawanan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami. Kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan. Setiap orang yang ada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, hamba mohon kasih Tuhan turun atas setiap pribadi mereka. Kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu menjamah mereka, mengingatkan kepada mereka, supaya mereka boleh terus taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Mereka boleh terus mencari Engkau dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati setiap pribadi boleh menjadi berkat Bapa. Tuhan turut campur tangan dalam semua aktivitas mereka sepanjang hari ini, dalam tugas, pekerjaan, di dalam usaha bisnis, di dalam pendidikan dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan memberkati yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri penghiburan bagi yang sedih, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan kasihanilah mereka, buka jalan kepada mereka. Sehingga mereka terus mengerti bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan kepada setiap kami. Dan Engkau tidak pernah memandang muka. Biarlah kami juga boleh mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu kepada seluruh hamba-hamba orang-orang yang ada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba di pagi hari ini secara online. Tuhan berkati Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati bahwa hidup hamba-Mu terus taat, setia, melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Biar hidupnya senantiasa memuliakan Engkau. Hidup-Mu senantiasa melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dia melakukan hal yang baik, yang benar, dengan tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Biar dia boleh terus mengerjakan, sehingga dia boleh jadi teladan, panutan bagi banyak orang. Bahkan juga menjadi berkat kepada suaminya, Bapak Leona Stanley, menjadi berkat juga kepada anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati semuanya. Biar mereka mengerjakan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dalam persiapan ibadah raya pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, demikian hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan. Biarlah hari ini kekuatan kasih Kristus, hikmat turun atas Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun bagi Ibu Yuli, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya, terus menjadi panutan teladan kepada banyak orang, kepada anak cucu, dan semua orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya dan dia tahu, maka dia mengerjakan segera
tanpa menunda waktu, tanpa memandang muka. Tuhan memberkati ia. Berkati juga anak-anak cucu dimanapun mereka berada, spesial kepada kedua anak kekasih Bapak Agung Wibawa dan juga kepada Ibu Diana Siska serta kedua cucu Jason dan Yudea. Tuhan memberkati hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas, spesial di dalam kegiatan persekutuan dengan tubuh Kristus. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam sehat kuat, memuliakan Engkau. Tuhan turut campur tangan, Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah untuk menunda berbuat yang baik kepada mereka. Dan biarlah mereka juga melakukan hal itu seperti yang Tuhan ajarkan. Melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Tidak menunda untuk berbuat baik, bahkan memandang muka. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Roswairata yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih-Mu turun untuk hambamu Ibu Roswairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Ros hari ini dengan kekuatan kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga hatinya meluap dengan kegembiraan, dengan sukacita untuk siap melakukan bagian dia yang Tuhan percayakan dengan tidak menunda-nunda, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Siap untuk melayani-Mu Tuhan dengan hal yang sangat terbaik bagi Engkau. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Juga Tuhan memberkati anak kekasih Renata. Biar mereka hidup terus di dalam takut akan Tuhan. Menghormati anugerah-Mu, melakukan bagi kemuliaan-Mu. Berkati mereka untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Pretes di dalam nama Tuhan Yesus yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu Ibu Diana De Pretes. Biarlah pagi hari ini dan sepanjang hari ini kekuatan kasih Kristus melimpah di dalam hidup Ibu Diana De Pretes. Berkati Ibu Diana untuk terus boleh menjadi berkat kepada banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dan juga ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevaria. Ajar hambamu untuk taat setia kepada kehendak-Mu. Biar apa yang ia kerjakan, ia lakukan seperti yang Tuhan kehendaki dengan tidak menunda dan tidak memandang muka. Dan biarlah terus Tuhan, hambamu Ibu Diana De Pretes boleh tetap berdiri di dalam statusnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, untuk terus menyembah kepada Engkau, sehingga keluarganya dibawa kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka semua dengan kesehatan yang terbaik, lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hati yang sungguh mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Diberkati mereka semua hari ini untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada hari ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam semua persiapan kegiatan ibadah yang kami akan kerjakan pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami memiliki pikiran-pikiran yang salah, jikalau kami memiliki pikiran-pikiran untuk mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami Bapa. Biar setiap pribadi kami datang ke dalam rumah Tuhan, dalam tubuh Kristus, sungguh untuk mencari hadirat-Mu, mencari pribadi-Mu, memuliakan Engkau. Biar setiap pribadi kami boleh sujud kepada Engkau, Sang Raja, Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya yang Engkau berikan kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di dalam persiapan-persiapan ibadah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk cuaca yang terbaik Tuhan sediakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Kedamaian yang Tuhan berikan kepada kami
hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan kepada setiap kami pribadi sebagai eklesia dan juga tempat-tempat ibadah kami. Tuhan lindungi, pelihara. Jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat segala berkat yang telah tersedia kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Kami sambut bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan bertemu kembali pada hari esok pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Mari kekasih Kristus, siapkan hidup kita, ringankan langkah kakimu untuk menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Dan juga tetap kita kerjakan, kalau kita tidak sempat ke tempat ibadah, bisa kita ikutin secara online, onsite. Tuhan berkati semuanya, supaya apa yang kita kerjakan sungguh mempermuliakan Engkau. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.